Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Shadaqallahul Adzim. Baik, Anda semuanya, bagaimanakah kabarnya hari ini? Saya mendoakan semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang posisinya sedang berjauhan. Saya berada di sini, kalian berada di rumah. Yang jaraknya ya berbeda-beda. Ada yang 5 km, ada yang 10 km, bahkan lebih. Tetapi sadar atau tidak, meskipun kita sebagai makhluknya Allah ini sedang berjauhan, tetapi posisi kita dengan Allah selalu dekat. Hal itu tergambar dalam ayat yang sudah saya sampaikan di awal tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Nah, jangan sampai kita merasa meskipun kita yang sesama makhluk Allah ini sedang berjauhan, posisi kita dengan Allah itu juga jauh, itu tidak. Posisi kita selalu dekat dengan Allah. Maka dari itu disambung dengan ayat yang potongan ayat yang berikutnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku. Maka jangan sampai kalian merasa jauh dari Allah, kemudian kalian tidak pernah berdoa kepada Allah. Posisinya Allah jauh. Makanya kalau kita meminta, itu juga tidak akan dituruti orang kita posisinya jauh. Itu salah besar. Posisi manusia sebagai makhluk Allah dengan sang penciptanya itu senantiasa dekat. Maka dari itu Allah akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila kita mau mengingatnya, apabila kita mau memohonkan doa kepadanya. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maka dari itu kita diperintahkan untuk senantiasa memenuhi perintahnya Allah. Kita senantiasa beriman kepada Allah. Sekolah dalam keadaan belajar dari rumah bukan berarti melunturkan sikap keberagaman kita kepada Allah. Sekolah bisa di rumah, tetapi bukan berarti kita leha-leha dalam beribadah dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus senantiasa menjalankan perintahnya Allah. Ini urusan kita dengan Allah, bukan lagi urusan kalian dengan guru-guru kalian. Guru-guru kalian itu hanyalah perantara, tapi kalian itu senantiasa dekat dengan Allah. Maka dari itu selalu ingat perintah-perintahnya Allah. Maka dari itu selalu lakukan dan wajib untuk melakukan perintahnya Allah. Baik, lantas bagaimanakah cara kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah? Jadi kedekatan
itu menjadi media kita untuk mendapatkan kenikmatan hidup. Analogi yang paling mudah adalah ketika kalian sebagai seorang anak mempunyai hubungan yang dekat, yang erat dengan orang tua kalian, itu pasti akan mendapatkan fasilitas hidup yang luar biasa, yang kenikmatannya itu tiada tara. Dibandingkan kalau kalian itu posisi dengan orang tua itu renggang, ya, kalian berjauhan dengan orang tua, komunikasi satu hari hanya sebelum tidur, bahkan hanya pagi saja atau siang saja, dibandingkan kalau kita intensitas dengan orang tuanya itu sangat kuat, sangat erat. Itu menjadi analogi antara manusia dengan Allah. Kalau posisi kita sebagai umatnya Allah itu dekat, maka kita juga akan mendapatkan fasilitas dari Allah yang luar biasa. Nah, lantas bagaimana cara kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah? Banyak sekali. Ada yang melalui berzikir, ada yang melalui bertafakur, ada yang hanya melalui merenung, mengingat semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya, melakukan taubatan nasuha, ya, banyak sekali. Nah, kita ambil contoh satu saja, yaitu berzikir. Berzikir itu apa toh? Ya, berzikir ya mengingat Allah. Dengan cara bagaimana kita berzikir? Banyak kalimat-kalimat thayyibah yang bisa kita lantunkan untuk berzikir. Bisa kita mengingat ayat-ayat Allah, potongan ayat Al-Quran. Bisa juga dari sholawat Nabi. Bisa juga dari asma-asmanya Allah, keagungan-keagungannya Allah. Nah, kalau kita sering mendengar orang berzikir, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ada lagi yang berzikir, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Malik, Ya Kudus. Banyak sekali potongan-potongan zikir itu. Nah, sebetulnya kalimat-kalimat itu berasal dari mana tuh? Apakah kalian sudah tahu itu kalimat berasal dari mana? Nah, jadi Allah itu mempunyai satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Nah, apa itu? Ya tadi, dari yang potongan-potongan yang sering kita dengarkan saat orang-orang berzikir, atau yang sering dikenal dengan Asmaul Husna. Apa toh itu Asmaul Husna? Jadi Asmaul Husna itu kalau kita lihat dari bahasa, berasal dari dua kata. Yang pertama adalah Al-Asma, yang kedua adalah Al-Husna. Al-Asma itu apa? Al-Asma diartikan nama-nama, jamak dari kata ismun yang berarti adalah nama. Maka kalau disebut dengan asma, itu berarti namanya lebih daripada dua. Nah, Al-Husna, Al-Husna itu berarti baik atau indah. Jadi kalau Asmaul Husna dapat kita artikan sebagai nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menggambarkan keagungannya. Nah, saya yakin kalian sudah tahu berapa toh jumlahnya Asmaul Husna itu. Ada yang sudah tahu? Berapa? 30? 50? Atau 70?
atau malah 150? Ya, hal itu terjawab dalam sebuah hadis. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahid man ahfaduha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai 99. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Tis'ata wa tis'ina, 99 nama, atau mi'atan illa wahid, 100 kurang 1. Man hafaduha dakhala jannah. Barang siapa yang menghafalkannya, maka dapat masuk surga. Nah, dari situ tergambar jumlahnya Asmaul Husna itu ada 99. Nah, tetapi tidak 99 itu akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Nah, yang kita diskusikan saat ini ada 7 saja dari 99 asma tadi. Yang pertama adalah Al-Karim. Apa toh itu Al-Karim? Al-Karim itu berarti yang maha mulia. Allah itu maha mulia. Tidak ada yang mampu menandingi kemuliaannya Allah. Tergambar salah satu kalimatnya itu di dalam Quran, surat Al-Infitor ayat 6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Allah itu karim, maha pemurah, maha dermawan. Maka dimaknai bahwasanya Allah itu mampu memberikan kepada manusia, dan pemberiannya itu tidak berputus, tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Manusia kalau akan memberi sesuatu kadang masih mempunyai rasa pamrih, tetapi Allah menggambarkan sebagai dengan sifat Al-Karim itu tadi, atau maha pemberi, itu tidak mempunyai pamrih kepada makhluknya. Nah, lantas kita sebagai makhluknya Allah harus senantiasa mengingat dari Asmaul Husna Al-Karim ini. Dengan sikap mulianya adalah bagaimana kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sikap kedermawanan. Kita mampu berbagi, mampu sedekah, kita menghilangkan rasa sombong, mampu menghilangkan rasa merasa kalau kita itu paling wah di antara yang lainnya, selalu berada di atas. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, Al-Karim ini juga dimaknai yang maha pemberi maaf, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hamba itu mau bertaubat kepada Allah. Bagi hamba yang berdosa kepada Allah adalah yang maha pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seberapapun besar dosa hambanya, selama hambanya tidak meragukan kasih sayang dan kemurahannya. Luar biasa sekali. Ini perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Allah saja maha pemaaf bagi hambanya, kenapa kita kadang tidak mampu memaafkan sesama manusia? Nah, ini menjadi introspeksi kita bersama. Nah, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Mu'min. Apa tahu itu Al-Mu'min? Al-Mu'min secara bahasa itu berarti pembenaran atau ketenangan hati.
atau aman. Allah Subhanahu wa taala mempunyai asma al-mu'min. Artinya adalah Allah itu maha memberi rasa aman bagi semua makhluknya, terutama adalah manusia. Dengan demikian, hati manusia itu menjadi lebih tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, senantiasa takut, dan cemas. Maka tadi saya sampaikan di awal, kalau kita senantiasa ingat kepada Allah, kita ingat bahwasanya Allah itu dekat kepada kita, kita hidupnya lebih tentram, lebih tenang, tidak merasa cemas, tidak merasa takut, karena kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Termaktub dalam Quran surat Al-An'am, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Maka dari itu kita harus bisa memurnikan keimanan kita. Jangan sampai kita menyembah selain Allah. Kita harus percaya bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasi kita, senantiasa melindungi kita. Maka dari itu Allah lah yang memberikan rasa aman kepada manusia. Maka sikap yang bisa kita aplikasikan adalah kita senantiasa melindungi saudara kita, melindungi teman kita, melindungi tetangga kita. Tetapi dalam tanda kutip melindungi dalam keadaan atau melindungi dalam sikap yang baik. Bukan berarti kalau kita dalam kehidupan di sekolah ada teman kita yang mencontek, kita lindungi, itu bukan. Ada teman kita yang ketika ujian dia berbuat curang, buka HP, tanya sama orang yang lain, kita lindungi, itu tidak. Tetapi kita harus melindungi itu dalam kebaikan. Misal ada teman kita yang sedang dalam kesusahan, ya kita lindungi mereka, kita bantu mereka. Nah, itulah bagaimana sikap kita mencontoh perilaku al-mu'min. Yang ketiga adalah al-wakil. Al-wakil mengandung kata atau mengandung arti Allah itu maha mewakili atau maha memelihara. Nah, hal ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengingat posisinya Allah. Allah itu mampu mewakili semua makhluk yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia, ketika kita mempunyai keinginan, mempunyai harapan, mempunyai cita-cita, janganlah sampai kita melupakan posisinya Allah. Kita mau ikhtiar semaksimal mungkin, tetapi kita tidak ingat kepada Allah, itu sama aja kosong kan gitu, tidak ada artinya. Manusia tidak pantas menyombongkan diri dengan kemampuannya tanpa ingat kepada Allah. Karena ingat, semua yang kita lakukan itu adalah atas izinnya Allah. Maka sering kita kenal dengan istilah tawakal. Maka kalau kita mau melaksanakan sesuatu atau mengharapkan sesuatu, kita lakukan usaha yang semaksimal mungkin. Kalau kita sudah maksimal, sudah sampai batas maksimal, kita berusaha, kita serahkan kepada Allah, kita tawakal kepada Allah. Apapun hasilnya, itu adalah hasil yang terbaik yang diizinkan oleh Allah. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Matin. Al-Matin itu artinya adalah maha kukuh. Allah itu maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya.
kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Nah, seseorang yang menemukan kekuatan dan kekukuhan Allah akan membuatnya menjadi manusia yang percaya dalam jiwanya dan tidak merasa rendah di hadapan sama manusia. Kita harus kuat gitu. Kita harus percaya diri. Nah, sikap yang ditunjukkan dari Al-Matin ini jangan sampai kita merasa minder, jangan sampai kita merasa rendah dalam kepercayaan diri. Ketika kita bersaing dengan teman sejawat, dia udah belajar lebih jauh, dia sudah punya kemampuan lebih, terus kita turun kepercayaan dirinya. Jangan sampai. Al-Matin ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa percaya diri. Tapi ingat, percaya diri juga harus dibekali dengan kemampuan. Jangan sampai kita percaya diri tapi kemampuan kita kosong gitu, atau nol. Jangan sampai. Maka dari itu harus seimbang. Kalau kita mempunyai bekal yang luar biasa, pantas kita percaya diri. Nah, dengan demikian alat kita terhadap sifat Al-Matin adalah dengan beristiqomah atau meneguhkan pendirian, beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan yang menyesatkan. Kita lagi ujian, percaya diri. Kalau ada teman yang godain, mau nyontek enggak, lupakan. Kita tak percaya diri. Saya bisa. Falyakulha anada, inilah aku gitu. Nah, berikutnya adalah al-jami. Al-jami berasal dari kata al-jami yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Hal ini menggambarkan sifat Allah. Allah itu mampu mengumpulkan semua makhluknya dalam satu waktu. Tergambar dalam apa? Tergambar ketika malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakala. Nah, malaikat Israfil itu adalah yang memberikan sinyal mengumpulkan manusia. Itu menggambarkan kebesarannya Allah untuk dapat mengumpulkan semua makhluk hidup dalam satu waktu. Nah, hal ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita berkumpul dengan sesama manusia, bersosialisasi. Kita harus ingat bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa terlepas dari sesama manusia. Kita harus bisa saling membantu, saling melengkapi, bisa saling menutup kekurangannya itu tadi. Ketika ada saudara yang membutuhkan, kita bantu. Kita kekurangan, ada saudara yang membantu. Itulah manusia. Jadi manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari sesama manusia. Nah, hal ini dapat dijadikan sebagai barometer kepada siapapun kita berkumpul di dunia itu yang akan menjadi teman di akhirat kelak. Karena apa? Saling membantu itu tadi. Begitupun sebaliknya, walaupun kita berdekatan secara fisik, tetapi hati kita jauh, maka kita tidak akan berkumpul dengan mereka. Nah, yang berikutnya adalah al-adil atau Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Berbeda dengan manusia, terkadang kita bersikap adil, seadil-adilnya pun itu masih memihak pada satu pihak. Karena apa? Manusia mempunyai satu yang mempengaruhi itu. Apakah itu? Hawa nafsu. Ya, dari hawa nafsu itu kita bisa menorehkan pilihan meskipun kita sudah bersikap adil. Tetapi ya kita setidaknya kita sudah berusaha untuk dapat bersikap yang seadil-adilnya.
meskipun kita kadang masih juga memikirkan satu di antara yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamai Al-Adil karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sempurna. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja, banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang menimpa makhluknya. Terkadang kita merasa kalau sedang tertimpa musibah, hari ini kena musibah ini, besok kena musibah ini, besok lagi kena musibah lagi, lalu kita merasa beranggapan Allah itu tidak adil. Aku selalu diberikan musibah, kapan aku diberikan kenikmatan, kan gitu. Nah, jangan sampai kita beranggapan seperti itu. Mungkin dengan diberikan musibah itu tadi menjadi media kita untuk senantiasa dekat kepada Allah, kan gitu. Kalau kita selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kenikmatan, kita foya-foya, lupa dengan Allah. Nah, maka dari itu, ingat, apapun yang sudah diberikan oleh Allah, itu adalah keputusan yang seadil-adilnya bagi makhluknya. Dan yang terakhir adalah Al-Akhir, yang artinya adalah yang maha akhir. Ya, tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Allah itulah yang mengawali dan Allah lah yang mengakhiri. Dia maha kekal tatkala semua makhluknya hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, kekekalan neraka, dan apa yang di dalamnya. Tetapi kalau Allah itu pun, itu adalah kekekalan yang sekekal-kekalnya. Tidak ada yang lain yang mengakhiri selain Allah. Surga adalah makhluk milik Allah, ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Nah, tapi juga ada masanya, kan? Tapi beda lagi dengan Allah. Manusia berapa sih umur manusia paling lama? Ya, kalau kita bandingkan dengan orang-orang terdahulu, mungkin umurnya lebih panjang daripada umur-umur sekarang. Ada sampai 70, bahkan 80, 100 lebih. Nah, Allah itu umurnya kita tidak tahu. Umurnya lebih lama dibanding lamanya umurnya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak. Namun, kekekalan makhluk itu tidak secara zat dan tabiatnya. Karena secara tabiat dan zat, seluruh makhluk ciptaan Allah adalah makhluk yang fana atau tidak kekal. Sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk. Kekekalan hanya ada sebatas kekal beberapa masa sesuai dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus ingat bahwasanya ada awal, ada akhir, ada pertama, ada terakhir, ada atas, ada bawah. Kita harus ingat, kalau kita hidup, berarti ada kalanya kita itu bakal mati. Kita harus ingat itu. Orang yang mengesahkan al-akhir akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan hidup, yang tiada tujuan hidup selainnya, tidak ada permintaan kepada selainnya, dan segala kesudahan tertuju hanya kepadanya. Nah, baik, dimanapun Anda berada, tadi sudah saya sampaikan, dari Asmaul Husna itu hikmahnya luar biasa. Kita dapat menarik kesimpulan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mengingat kata-kata Asmaul Husna itu tadi untuk berzikir sebagai media kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pesan saya adalah bagaimana kita senantiasa mendekatkan diri, wabil khusus pada diri saya pribadi, menjadi pengingat, kan itu, untuk senantiasa
ingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus senantiasa merasa dekat dengan Allah. Supaya apa? Supaya apa yang senantiasa kita ucapkan dalam doa kita terkabul, diberikan terwujud apa yang kita inginkan karena kita dekat dengan Allah. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Saya yakin masih banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kebenaran itu hanyalah milik Allah semata. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.